Shalom, nama saya Jarius Balingga. Saya sebagai Ketua Panitia untuk Pembangunan Gereja Injili di Indonesia, Gereja Gidi, Jemaat Eden. Dan di dalamnya saya penanggung jawab juga sebagai Ketua Diaken untuk mengarahkan jemaat kita, Jemaat Eden. Kesempatan yang baik ini ada beberapa hal untuk menjelaskan bagaimana gereja ini yang kami bawa dirintis sampai dengan hari ini. Mengajukan gugatan perdata atas kepemilikan sertifikat tanah. Mereka menggugat seorang pengusaha setelah diduga menguasai sertifikat tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris. Pidana kasus jual beli tanah perseroan dan pemalsuan surat yang bernama Pertama, ketika kita tahun 2012 dibentuknya ada di Jemaat Santa Rosa. Itu kurang lebih 3 tahun. Pak Pendeta Biniluk, beliau merintis dari jemaat ini. Beliau adalah jasa besar, punya pikiran akan jadi seperti ini, Tuhan kasih hikmat, sehingga beliau kumpulkan ada beberapa kader yang ada di legislatif di provinsi ini. Beliau sudah dipikirkan dan diajak kita akan ibadah. Dan waktu perjalanan ada yang beberapa yang sudah keluar dan kami akan berpikir tidak selamanya kami ada di Santa Rosa di kediaman. Tetapi pada saat satu hari kami ada ibadah dan kami tidak tahu itu dari mana, tapi begitu jemaat pagi datang, lalu tempat di mana kami di bawah tenda ibadah itu dibongkar. Dan begitu jemaat datang dan dilarang tidak boleh ibadah hari ini, dibubarkan. Kami mau pikir bahwa kami akan bubar, tetapi puji Tuhan, Pak Pendeta Biniluk, beliau berpikir langsung kita arahkan ke Hotel Sahid. Dan di situ semakin bertambah jemaat dan semakin pelayanannya itu sudah luas. Dan ada beberapa pelayanan yang kita akan jalan. Di dalamnya kami sudah ada pemberkatan nikah, itu ada di dalam Hotel Sahid. Dan juga ada kelas pembaptisan. Saya bersyukur sekali ada di jemaat ini. Saya salah satu anak yang dinikahkan di gereja ini, nikah kudus. Dan itu adalah program jemaat yang sudah diprogramkan, sehingga saya adalah salah satu yang didoakan di sini. Dan semua fasilitas pernikahan semua disiapkan oleh jemaat. Itu salah satu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan siapkan semua itu untuk saya. Tetapi satu tantangan yang kami hadapi di situ adalah banyak kader gereja, banyak pimpinan-pimpinan gereja tidak setuju. Gereja Injili Indonesia itu, gereja Gidi itu tidak boleh ibadahnya di hotel. Dan pimpinan gereja pun sudah angkat palu dan toki palu untuk dibubarkan. Satu tantangan yang kami hadapi yang pertama adalah dibongkar. Yang kedua adalah dihilangkan. Untuk tidak boleh lagi gereja itu akan bangun. Tetapi Tuhan mau gereja itu dia akan harus berkembang, sehingga sudah angkat palu dan ditoki palu untuk dibubarkan, tetapi tidak terjadi. Tuhan diizinkan untuk semua dia jalan terus pelayanannya. Sampai kami sudah 3 tahun ada di Hotel Sahid.
Setelah saudari Hotel Sahid, kami sudah keluar untuk cari lokasi untuk kami akan bangun. Perjalanan beberapa tempat yang kami akan usaha, tetapi Tuhan kasih tempat yang Ondo Habib Pak almarhum Sony Hamadi diizinkan untuk kami bangun gereja Injili di Indonesia itu di sini. Dan itu pasti ada di Pospei. Tapi ketika kita dari Hotel Sahid pas mau naik ke sini 2016 itu Klasis Prot Numbai ditetapkan, disahkan bahwa bukan lagi Pospei tapi jemaat sah, jemaat tetap. Setelah itu disebut namanya Jemaat Eden. Dan perjalanan waktu, ketika kita sudah ada di sini, kita tetap ada ibadah. Tetap ibadah di luar tenda. Tapi saat kami berjalan di sini, itu banyak kader pun tidak setuju apa yang kami di sini karena mereka merasa bahwa itu anak-anak muda saja untuk mereka ambil gereja dan akan mereka semua kader-kader yang akan bisa bertanggung jawab itu semua keluar. Termasuk Pak Pendeta Biniluk, puji Tuhan Bapak kumpulkan kita. Setelah itu Bapak buka lagi di Sentani, sehingga kami semua anak-anak yang ada beberapa yang ada di dalamnya, Pak Atenus, Wenda, dan juga Pak Wali Bonda, kemudian juga Pak Ardi Logo, dan ada beberapa keluarga yang kami ada di situ, kami tetap akan jalan terus. Perjalanan waktu yang kami hadapi dan satu bagian yang betul-betul kami waktu itu bisa hampir menyerah saat kami dihadang oleh pihak Bintang Mas, dan Bintang Mas ini diperintahkan oleh atau dia kerjasama dengan pihak keamanan lalu dipalang di jalan. Kemudian setelah naik kami di sini, itu pihak keamanan pimpinannya Pak Takamuli datang, Pak Kapolres, dan hari ini juga tempat bermasalah yang di atas sertifikat sehingga tidak boleh lagi beribadah di situ. Lalu pimpinan komandonya yang pimpinan regu yang datang itu setelah mereka akan bikin pagar lalu diusir kami. Tetapi Tuhan punya cara tindakan yang buat itu orang yang akan diusir kami di gereja ini, itu 2 minggu kemudian Tuhan panggil dia nyawanya, nyawa orang itu, polisi. Kemudian yang kedua, Pak almarhum Sony Hamadi, di mana dia betul-betul diizinkan dengan keluarganya mereka bahwa tempat ini akan bangun gereja Injili di Indonesia Gidi, akan bangun di tempat di sini, dan pelepasan pun mereka sudah diberikan kepada pihak kami gereja. Perjalanan waktu, pihak orang yang tidak senang dengan Pak almarhum Sony Hamadi, mereka tangkap dia dan masukkan di penjara. Kurang lebih 9 bulan dia ada di tahanan. Tetapi pelayanan kemudian juga bangunan gereja itu sedikit pun tidak bisa dibatasi. Polisi datang dihalang juga, tetapi bangunan tetap jalan. Sampai Ondo Afi yang mereka ditangkap itu, sampai dia tahanan pun tetap bangunan itu jalan terus. Dan sampai hari ini.
kami percaya itu Tuhan tetapkan gereja ini sesuai dengan tantangan yang berat. Sampai pengadilan negeri Jayapura, pengadilan negeri Makassar kita sudah lewati, sampai di Jakarta, sampai di PK. Itu sangat luar biasa. Itu sangat perjalanan yang sangat luar biasa dengan kekuatan yang sebagai manusia kami dengan masyarakat biasa, kekuatan masyarakat biasa. Dipikir-pikir ini tidak hal yang mudah, hal yang luar biasa yang sudah kami lewati, dan puji Tuhan itu kemenangan itu kami akan rayakan